Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa Roja Darussalam Palembang, manapun Anda berada, begitu pula pemirsa Kunci Kebaikan TV, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul hari Senin tanggal berapa? 9 Rabiul Awal. Tepatnya pada tanggal berapa Oktober kita? 26 Oktober 2020. Pada malam hari ini kita sedang live dari Martapura, Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama menghadiri kajian atau mendengarkan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita lihat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengar. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan insyaallah kajian kita membahas hadis ke-14. Hadis ke-14 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis di dalam tarbiyah, yaitu pendidikan dan juga manhaj, yang dikarang oleh atau disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan. Buku ini sangat bagus sekali dan beliau sengaja mengkhususkan mengumpulkan hadis-hadis yang berjumlah 40. Beliau kumpulkan, kemudian beliau khususkan tentang pembahasan tarbiyah, yaitu pendidikan. Bagaimana seorang pendidik, sikap seorang pendidik dalam mendidik mad'unya, dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik masyarakat, dalam mendidik lingkungannya. Begitu pula bagaimana manhaj, yaitu cara dalam memahami dan mengamalkan ilmu, ya, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan amalan, dan berkaitan dengan kehidupan kita di dalam masyarakat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-14 ini kita bacakan, ya, hadisnya. An Anasin radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun, dan beliau memakai burdun, yaitu satu jenis pakaian, najraniyun, yang berasal dari Najran, ghalidhul, yang sampingnya itu sangat tebal. Fadrakahu Arabiyyun, kemudian datanglah seorang Arab Badui dan menemui beliau. Fajadzabahu biridaihi, kemudian orang Arab Badui tersebut menariknya dengan selendangnya. Jabzatan syadidatan, dengan apa? Dengan tarikan yang sangat kuat. Fanazartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pun melihat kepada samping leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atharat biha hasyatul burdi min syiddati jabzatihi,
dan sungguh telah membekas ya hasyiatul burd, pakaian bagian sampingnya itu membekas di mana? Di samping leher beliau min syiddati jabdzatihi, karena kerasnya tarikan orang Arab Badui tersebut. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, murli min malillah alladzi indak, perintahkanlah kepadaku dari harta Allah yang engkau miliki. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang tersebut. Tsumma dhahika, kemudian beliau tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata, kemudian Rasulullah memerintahkan ya untuk memberikan pemberian kepadanya, untuk memberikan apa? Pemberian kepadanya, artinya hadiah kepada orang tersebut. Hadis ini ayyuhal ikhwan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Di sini ayyuhal ikhwan kita potong-potong hadisnya dulu, kita jelaskan. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik ini anak kecil yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 9 atau 10 tahun atau dekat dengan itu, dia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjalan bersama, yang menunjukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai satu jenis pakaian, ya, burdun, jenis pakaian yang dikenal Najraniyun, ya, yang berasal dari Najran, yaitu satu negeri di Yaman, ya, satu negeri di Yaman, tepatnya letaknya antara Hijaz, Syam dan Yaman. Antara Hijaz, ini Makkah dan Madinah, kemudian Syam, itu Jordania, kemudian Yaman. Nah, di sini negeri yang di antara ini letak Najran. Ini negeri Najran. Pakaiannya ma'ruf di sana, jenis khusus. Kemudian ghalidhul hasyiyah. Ya, pakaiannya bagian sampingnya itu tebal. Bagian sampingnya itu tebal. Allah alam bissawab, bentuknya seperti apa? Saya tidak tahu, kita juga tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi yang paling penting di sini adalah perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian adrakahu Arabi. Kemudian beliau ada seorang Arab Badui, Arab pedusunan yang jauh. Arabi, dikatakan Arabi itu orang Arab yang tinggal di pedusunan, maksudnya sangat jauh dari kota. Ya, mereka memiliki tabiat yang sangat keras, kemudian jauh dari norma kesopanan, dan bisa dikatakan kurang beradab. Bahasa kita ya kurang beradab, kurang sopan. Karena memang pendidikan adab, pendidikan akhlak, mereka jauh dari kota sehingga tidak mengetahui adab-adab yang berlaku di mana? Ketika di kota. Akhirnya dia menarik Nabi SAW dengan selendangnya. Kemudian ditarik dengan kencang. Nabi SAW ditarik dengan kencang. Sehingga apa? Bagian bajunya ini tadi tebal, ikut tertarik. Kemudian di sini berbekas. Kalau bahasa Palembangnya bebekahat isinya. Palembang. Di sini berbekas. Bagian samping. Kemudian Nabi SAW berarti dia datangnya dari arah belakang. Nabi SAW tidak melihatnya. Kemudian Nabi SAW melihat orang tersebut. Sehingga kata Anas bin Malik, wa qad atharat bihi hasyatul burd min syiddatil jabdzatihi. Ya sungguh kata beliau, kata Anas bin Malik, karena kerasnya tarikan tersebut, akhirnya apa? Bagian samping baju ini membekas kemana? Ikut tertarik dan membekas di lehernya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat lagi, tsumma qala, kemudian orang Arab Badui pedusunan ini mengatakan, ya Muhammadu. Coba lihat, dia tidak berkata ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammadu. Langsung berkata nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murli min malillah. Ya, murli, perintahkanlah aku dari harta Allah, alladzi indak, yang engkau miliki. Maksudnya perintahkan aku di sini maksudnya kasih saya, berikan ke saya harta Allah yang ada di sisimu, yang engkau miliki. Ya, orang Arab Badui menyangka bahwa Nabi SAW memiliki banyak harta, padahal itu adalah harta-harta apa? Zakat, sedekah, infak ataupun hadiah. Ya. Kemudian dia minta itu.
Murni, perintahkanlah kepadaku. Maksudnya apa? Berikanlah saya harta itu, harta Allah yang ada di sisimu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menoleh kepada beliau, kepada orang tersebut. Tsumma dhahik. Bukannya malah marah, tetapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahik, tertawa. Ya, tertawa ringan. Ya. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan pemberian kepada orang tersebut. Coba kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disakiti. Kemudian kita lihat kalau sampai berbekas, kira-kira bagaimana tarikannya? Kalau sampai berbekas berarti sangat kuat. Kalau kita ditarik begini saja nggak sampai berbekas. Tapi kalau sampai ditarik kuat, berbekas, itu berarti sangat sakit. Tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya marah, bukannya memanfaatkan pengikut-pengikut beliau untuk ya menangkap atau menyakiti orang Arab Badui ini. Ya, tapi beliau malah tersenyum melihat tingkah laku orang tersebut dan maafkannya dan maafkan orang Arab Badui tersebut. Kemudian malah diberikan harta tersebut kepada orang Arab Badui. Kita ambil faedah ringkas dulu, insyaallah kemudian saya tambahkan dengan beberapa faedah yang berkaitan dengan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat ini dikatakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pembantu dan pembantu beliau Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang merdeka, bukan budak. Anas bin Malik ini orang merdeka dan dia bukan budak. Berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama anak kecil yang bukan anaknya. Berjalan bersama pembantunya. Harusnya apa? Yang namanya pembantu bagaimana? Di belakang, jalan bersama. Nah, ini tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan bersama pembantunya. Ya, ini bagaimana ikram. Bahkan itu bersama anak kecil. Ini dikit-dikit kalau orang tua, apalagi di negeri kita, nah sana pergi, anak kecil, jangan ikut-ikutan, gitu kan. Kalau jalan suruh menjauh, sana anak kecil sana. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak tersebut atau berjalan bersama anak tersebut di samping beliau. Ini ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan wa alaihi burdun najrani ghalidhul hasyiyah. Di sini menunjukkan ada pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian biasa. Adalah pakaian biasa dan jauh dari kemewahan, ya. Jauh dari kemewahan. Karena pakaian yang bagus itu adalah pakaian yang lembut, tipis, gitu kan. Nah, di sini beliau menyebutkan, di sini disebutkan dalam hadis itu ghaliz, tebal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai pakaian yang biasa. Padahal kedudukan beliau ya adalah pemimpin seluruh umat manusia. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, kita juga bisa ambil faedah di sini bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sangat perhatian dengan sangat perhatian untuk menukil perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya perkataan, tapi bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan hadis adalah kullu ma usnida ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin, baik dia itu adalah perbuatan, perkataan, wa takririn, ya. Itu pula diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khuluqin, khalqin, itu pula akhlak beliau, juga ciri fisik beliau. Ini masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau permasalahan-permasalahan seperti ini, adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap saja, itu dinukil oleh para sahabat. Bagaimana dengan hadis-hadis tentang hukum? Ya, tentang hukum. Itu sangat diperhatikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan Islam.
Islam sudah cukup dengan apa yang dinukilkan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada. Ya, dengannya kita bisa memahami kaidah-kaidah yang bisa diterapkan dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada sebelumnya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu. Kita bisa dengan mempelajarinya, kita bisa memahami kaidah-kaidah. Kemudian apabila ada permasalahan baru, maka bisa para ulama menghukumi kasus tersebut, apakah halal, apakah haram, ataukah ini, ataukah itu. Para ulama bisa mengambil dan menetapkan hukum. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini orang Arab Badui. Nah, orang Arab Badui memang memiliki watak yang keras. Di zaman Nabi SAW, orang Arab Badui itu wataknya sangat keras, kurang beradab, dan sampai kalau misalkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW mereka tidak tahu cara beradab, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Tentunya lebih apa? Tentunya lebih parah. Ya, Nabi Muhammad SAW saja dipanggil ya Muhammad. Apakah kita tersinggung? Apakah Nabi SAW tersinggung? Tidak. Karena Nabi SAW mengerti keadaan orang tersebut. Dia ini bodoh, berasal dari negeri yang jauh dari pendidikan, maka harus diajari adab. Ya, sehingga Nabi SAW tidak perlu marah, tidak perlu membalas perbuatan orang tersebut. Yang mana kalau orang tersebut mau dibalas, maka sangat mudah bagi Nabi SAW yang memiliki banyak sahabat di sekitar beliau. Tinggal berteriak sedikit, datang para sahabatnya. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau malah apa yang dilakukan? Beliau malah bersikap sesuai dengan siapa yang dihadapi oleh beliau. Jika beliau tahu bahwa ini datang orang Arab Badui, beliau tahu cara menghadapi orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tipe mereka adalah seperti ini. Kita memperlakukan mereka itu adalah seperti ini. Perlakuan orang yang kurang ilmu, kurang adab, dan sebagainya, maka bukan dilawan dengan kekerasan. Tapi dilawan dengan apa? Lawan dengan akhlak yang mulia dan sifat membawa dampak yang sangat besar ayyuhal ikhwan di dalam tarbiyah. Di dalam pendidikan. Ketika kita diperlakukan kasar, kita sebagai guru atau sebagai dai atau sebagai orang yang menjadi contoh untuk yang lain, maka ketika kita diperlakukan kasar, kita jangan terburu-buru untuk marah. Ya. Jangan terburu-buru untuk marah. Ya. Jangan terburu-buru untuk marah. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak paham. Bisa jadi dia adalah orang yang terpengaruh. Bisa jadi mungkin dia lagi mabuk. Bisa jadi dia adalah orang yang ini, orang itu. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang berlaku kasar, langsung apa? Langsung ingin bahkan menghabisi bahasa kita. Bahasa kita apa? Dihabisi sekalian. Bahasa kita apa? Kutangani kau gitu kan. Maka jangan. Yang namanya sikap Nabi SAW kepada orang Arab Badui, tadinya itu kasar, tidak sopan, kurang berpendidikan. Apa? Beliau tahu bahwa orang ini itu dengan pakaiannya dan penampilannya kelihatan. Itu bisa dibedakan penampilan orang Arab Badui dengan orang-orang perkotaan. Mereka punya ciri-ciri tersendiri. Sehingga Nabi SAW tidak perlu membalas perbuatannya. Ini kadang ada permasalahan, baru naik haji sekali, kapan tidak disebutkan nama, misalkan nama orangnya Pak Maskur ya. Maskur, nggak noleh dia. Pak Maskur, nggak noleh. Pak Haji Maskur, langsung noleh. Ini bagaimana ini? Ya, ini mengharapkan pujian manusia. Haji Maskur noleh. Bu Hajah Maimunah misalnya. Bu Hajah Maimunah. Kalau bagian Bu Maimunah nggak mau. Bu Hajah katanya. Baru noleh. Ini hati-hati. Terkadang kita harus melihat dulu siapa yang kita jangan langsung memvonis orang. Ini yang pertama. Terkadang kita dapatkan orang yang memiliki karakter berbeda. Contohnya misalkan di Sumatera Selatan ini, terutama orang-orang yang baru datang dari Jawa atau dari Sunda atau dari Kalimantan mungkin sedikit aneh dengan orang Sumatera Selatan.
Jadi kalau orang Sumatera Selatan bicara kepada orang yang lebih tua pun menggunakan kata kamu. Bapak, kamu mau kemana? Oh, ini menurut orang Jawa, orang Kalimantan ini sesuatu yang tidak sopan gitu. Padahal kalau menurut adat di Sumatera Selatan, ucapan kamu itu adalah ucapan yang kepada orang tua pun biasa. Ada kata yang kasar yang tidak diboleh digunakan untuk orang lebih tua, seperti ucapan kau ya, kau. Mau kemana kau? Ini nggak pantas kalau di daerah Sumatera Selatan. Nah tapi kan perlu kita kalau misalkan kita ini orang yang dari luar Sumatera Selatan, kemudian kita berhadapan dengan orang Sumatera Selatan, mengatakan kamu gitu kan. Jadi harus dipahami dulu, jangan langsung tersinggung, jangan langsung ini gitu. Kita lihat dulu watak orang tersebut bagaimana. Watak orang tersebut bagaimana. Kemudian satu sisi memang orang yang berbicara juga harus memperbaiki diri dengan melihat kepada siapa dia berbicara. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat beliau orang Arab Badui ini, sahabat ini mengatakan, "Ya Muhammad, murli min malillah alladzi indak." Dia mengetahui bahwasanya Nabi SAW memiliki sahabat-sahabat yang menyimpan harta zakat, harta sedekah. Akhirnya dia minta harta. Akhirnya Nabi SAW melihat beliau dan tertawa, ya, bukan malah marah atau membalas, tidak. Tapi ini merupakan kesabaran Nabi SAW di dalam membimbing umat. Nah, seperti itulah orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan juga orang tua harus super sabar. Ya. Marah itu diperbolehkan di saat kapan? Di saat kalau kita tidak marah, maka itu tercela. Kalau kita tidak marah pada saat itu tercela, justru malah tercela. Yang seperti itu barulah disyariatkan marah. Adapun pada dasarnya ketika kita bersikap mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak atau membuat kita panas, maka kita tahan amarah kita, ya. Kemudian kita berusaha menahan diri dari melampiaskannya. Dan ini memang butuh latihan dan terus latihan. Latihan dan terus latihan, kata Nabi SAW, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Yang namanya ilmu itu dapatkan dengan belajar, dan hilmu, rasa tenang dalam bersikap, ya, itu dengan tahallum, yaitu dengan latihan. Dengan melatihnya insyaallah maka seseorang akan bisa memiliki sifat al-hilm, Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian di sini Nabi SAW memerintahkan untuk diberikan harta tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ayolehan bagaimana perlakuan setiap dai, dia bersikap menyesuaikan kepada siapa dia berhadapan. Pada siapa dia berhadapan. Ya. Karena seorang dai, ayolehan, harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam. Kalau misalkan beda negara ya, kita beda negara. Orang Afrika memiliki sifat yang luar biasa. Segi watak, dari segi kekuatan. Kemudian orang Rusia juga memiliki sifat dan watak yang khas bagi mereka. Orang India juga demikian. Orang Arab juga demikian. Ya. Memiliki adab-adab dan cara bergaul yang khas atau khusus sesuai adat mereka. Begitu pula seperti di negara kita. Berbagai macam suku, setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda. Bahkan di dalam suku ada adat setempat yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu seorang dai harus pandai menyesuaikan diri. Seorang guru harus pandai menyesuaikan diri. Begitu pula orang tua, ya, harus pandai membeda-bedakan sikap atau perlakuan terhadap berbagai macam karakter anaknya. Perlakukan si A harus berbeda dengan si B karena ya terkadang ada yang lemah fisiknya, ada yang kuat fisiknya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang badannya gemuk, ada yang badannya kurus. Ini perlakuan-perlakuan di dalam menyikapi berbeda. Ada yang bisa dibentak dan ada yang tidak bisa dibentak. Ada yang bisa
diberi pelajaran, ada yang tidak bisa, kurang bisa diberi pelajaran. Oleh karena itu setiap guru, pendidik, bahkan tokoh atau teladan di masyarakat harus bisa menyesuaikan hal ini semua. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bisa menyesuaikan seperti ini insyaallah orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan agar mereka hindari keburukan-keburukan, mereka bisa apa? Bisa mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh seorang dai atau seorang murabbi, seorang pendidik, seorang pendakwah, guru, orang tua, juga para tokoh. Maka dengan melihat seperti itu lebih dipahami dan bisa diterima apa yang ingin disampaikan biidznillah ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau ini adalah orang yang sangat penyabar, super sabar. Ya, super sabar. Bagaimana tidak? Beliau ditarik dengan keras tapi malah tidak marah. Dia malah menoleh kemudian tersenyum, tertawa dan tersenyum atas perbuatan orang tersebut. Bukannya marah. Alhamdulillah, ini sabarnya Nabi SAW luar biasa ya ikhwan, dan satu perkataan perbuatan beliau menjadi contoh untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah ada untuk kalian fi Rasulillah, di dalam Rasul Allah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, Saudara-saudara sekalian, insyaallah kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan yang ingin bertanya bisa ke nomor lewat pesan singkat saja, baik WA atau SMS, ke nomor 0812 8488 7088, 0812 8488 7088. Kalau misalkan bisa kita lihat soalnya, kemudian kita lihat apakah saya mampu menjawabnya apa tidak. Kalau tidak mampu, maka insyaallah kita akan tunda jawabannya. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, sangat-sangat tentu banyak sekali ujian-ujian yang beliau sallallahu alaihi wasallam rasakan. Sangat banyak ujian yang beliau rasakan. Oleh karena itu ya ikhwan, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Menyuruh ini berarti apa? Bahwa tekanan, perasaan terutama dari orang-orang kafir yang mereka ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalkan kita saja ya ada satu orang ingin membunuh kita, walaupun dia orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, hati kita bagaimana? Hati kita menjadi gundah gulana. Jangan-jangan nanti ada ganggu, jangan-jangan orang tua kita diganggu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya kan? Baru satu orang. Ini bagaimana jika dibenci oleh ribuan, puluhan ribu orang? Nabi SAW dibenci orang-orang kafir. Beliau rasakan. Beliau dituduh sebagai syair, pembuat syair, kahin, tukang ramal. Sebut sebagai tukang ramal. Kemudian disebut sebagai sahir. Yaitu apa? Tukang sihir. Kemudian dijuluki sebagai majnun. Yaitu apa majnun? Majnun, orang yang gila. Orang yang menyimpang. Orang yang jauh dari ajaran nenek moyang. Kemudian hinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat ayolah ikhwan, dari seluruh celaan-celaan tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mencela akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ada yang mencela amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, budi pekerti beliau. Bahkan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu sangat takut jika pengikut-pengikutnya ini dekat-dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, takut katanya nanti terbuai katanya dengan sikap baiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu benar-benar seorang Nabi mempraktekkan akhlak yang mulia. Karena khuluquhu Al-Quran, kata Aisyah. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau mau mengetahui akhlak beliau, lihatlah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, saya sebutkan secara ringkas di dalam ayat, saya terjemahkan langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin." Bersabarlah. Ini memerintahkan kepada Nabi SAW, dan bersabarlah sampai Allah menetapkan atau memberi keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin." Bersabarlah kamu, sesungguhnya akibat yang baik itu adalah untuk yang bertakwa. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun." Wasbir, dan bersabarlah kamu. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sabruka illa billah, tidaklah sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Wa la tahzan 'alaihim, dan janganlah kamu bersedih atas mereka. Maksudnya apa? Yang tidak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Janganlah engkau menjadi sempit, sesak apa-apa yang mereka lakukan dari makar. Dari makar. Jadi berlaku di belakang, membuat makar-makar atau konspirasi-konspirasi di balik layar. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasbir." Bersabarlah kamu. Ini disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat bagaimana beratnya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kita misalkan diberi amanah saja mengurus misalkan satu koperasi atau mengurus satu TK lah misalkan, atau mengurus jadi kepala RT. Itu saja subhanallah permasalahannya luar biasa banyaknya. Ulang kali ada masalah ini, ada masalah itu. Bagaimana harus sabar sebagai Pak RT yang lingkupnya itu sangat kecil masih. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu yang pertama adalah seorang pendidik pengajar, yang kemudian yang kedua panglima perang, yang ketiga adalah al-hakim, kemudian yang keempat adalah pengatur perekonomian, yang kelima adalah pembimbing, yang keenam adalah pengurus sosial, yang ketujuh adalah ini sangat banyak pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disanggup dilakukan oleh beliau. Bagaimana? Kadang seorang hanya diberikan beban sebagai misalkan bagian tentara gitu. Ini pun sudah sangat berat untuknya. Diberikan jabatan misalkan sebagai pemegang kunci Baitul Mal, rumah harta. Ini sangat berat untuknya. Ya, karena Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang menjadi contoh, dan kita lihat bagaimana Allah berikan kepada Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagai manusia tentunya yang menghadapi ancaman-ancaman, makar-makar, konspirasi yang mana itu berujung kepada pembunuhan beliau, yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang yang menginginkannya, bahkan ribuan orang yang menginginkan terbunuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan ayo ikhwan, perasaan itu bagaimana? Sangat berat dan luar biasa tertekannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah kamu, sungguhnya janji Allah itu benar. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala katakan fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Pernah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu ketika itu masih di Mekah, beliau mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassid burdah lahu fi zil Ka'bah, dan beliau sedang berbaring beralaskan pakaiannya ya di bawah naungan Ka'bah. Qulna ala tastansir lana, tidakkah engkau minta doa kemenangan untuk kami? Ala tad'ullahu lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Apa yang dikatakan Nabi SAW menasihati para sahabatnya untuk bersabar. Kana ar-rajulu fi man qablakum, dulu orang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi, digalikan ya di bumi tempatnya untuk ya dia dimasukkan di dalamnya. Wa yuj'al fih, kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah tersebut, kemudian ditimbun. Wa yuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Fa wudi'a ala ra'sihi fa yushaqqu bi itsnaini, kemudian ditaruh di kepalanya dan digergaji sehingga menjadi dua. Ya, dan dia bersabar. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, dan tidaklah hal tersebut menghalanginya untuk tetap berpegang teguh pada agama. Jadi orang tersebut dipendam di tanah, timbun di tanah, kemudian kepalanya ya ada, dan apa? Digergaji sampai terbelah dua. Tetap dia tidak mau keluar dari agama, agama tauhid, agama Islam. Wa yumshatu bi amshatil hadid, kemudian dia disisir dengan apa? Dengan sisir dari hadid, sisirnya besi yang tajam-tajam, ya. Wa maduna lahmihi min azmin aw asabin, begitu pula disisirkan ya, maksudnya bukan disisir, malah diambil daging-daging kulit-kulitnya ya, sampai masuk ke dalam tulang. Subhanallah, itu juga tidak mengeluarkannya dari agama. Dia tetap bersabar ya untuk berpegang teguh kepada agama. Wallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, la yatamanna hadzal amr hatta yasiru rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Demi Allah, ya, la yatamanna hadzal amr hatta yasir, nanti akan apa? Ada ar-rakib, penunggang dari San'a menuju Hadramaut di Yaman ya. Itulah yakhaf illallah, maka mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Awidhibu ala ghanam, begitu pula ada serigala ya. Kambing-kambing tidak takut kepada serigala. Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian itu tasta'jilun, tergesa-gesa. Jadi ini tergesa-gesa ini adalah penyakit manusia. Kapan kita ditolong, kapan kita begini. Jangan tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaiton. Begitu pula ayyuhal ikhwan, ketika Nabi SAW ya meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim. Apa kata Rasulullah SAW? Innal aina tadma', sesungguhnya mata itu meneteskan air mata. Wal qalbu yahzan, dan hati itu juga bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kitalah tidak berkata kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim ya adalah orang-orang yang bersedih. Ini adalah rahmat Nabi SAW, kasih sayang Nabi SAW ketika beliau kehilangan anak kecil beliau, bayi kecil beliau yang bernama Ibrahim. Begitu pula sabda Nabi SAW ketika beliau kehilangan keluarga,
Kata Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tentunya, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza' idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada untuk hambaku yang beriman di sisiku suatu balasan. Tidak mendapatkan suatu balasan. Idza qabadtu safiyahu, ketika saya cabut nyawa orang yang dia cintai, min ahli dunya, dari penghuni dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mengambil mengharapkan ganjarannya, mengharapkan pahala dari hal tersebut, musibahnya tersebut, illal jannah, kecuali apa? Dia mendapatkan surga. Nah, karena itu ya ikhwan, sini Nabi SAW ketika kehilangan anak beliau ya yang namanya bersedih, tapi tetap bersedih, tetapi apa? Tidak sampai ada pelampiasan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud beliau menjelaskan ketika Nabi SAW sujud dan di sekitar beliau ada orang-orang Quraisy. Ja'a Uqbah bin Abi Mu'ayth. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang kafir Quraisy, membawa apa? Jeroan-jeroan atau usus-usus dari hewan. Faqadhafahu ala zahri Nabi SAW. Dan kemudian apa? Ditaruhlah ketika Nabi SAW salat di samping Ka'bah, ditaruh dan dihamburkan di atas punggungnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW lam yarfa' ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya. Faja'at Fatimah alaihas salam, kemudian datanglah anak beliau Fatimah, fa'akhadathu min zahrihi, kemudian membuangnya dari punggung Nabi SAW, wa da'at ala man sana', dan mendoakan keburukan kepada yang melakukan hal tersebut. Coba lihat bagaimana Nabi SAW ketika itu apa? Dihina, dicaci, dan dimaki, bahkan diberikan kotoran-kotoran di punggung beliau ketika beliau sholat. Apakah Nabi SAW membalasnya? Jawabannya tidak. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Aisyah menunjukkan kesabaran Nabi SAW yang luar biasa. Tapi sebelumnya silahkan bagi saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan, ya, bisa menanyakan ke 0812 8488 7088 0812 8488 7088. Baik. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya. Ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih parah, lebih sakit ya, lebih menyakitkan dari hari Uhud? Maka Nabi SAW katakan, berceritalah Nabi SAW, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Saya telah mendapatkan perlakuan kaummu, ya, yang dulu pernah saya dapatkan. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan yang paling parahnya yang saya dapatkan dari perlakuan mereka adalah di hari Aqabah. Itu pendapat yang kuat, dia ada di Taif. Negeri yang bernama Taif, di Saudi ada tuh Taif. Kemudian di sana ada tempat yang namanya Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Saya berdakwah kepada yang bernama Ibnu Abdi Yalil, Ibn Abid Kulal, ya.
Ternyata apa? Falam yujibni. Dia tidak menjawab panggilanku. Maksudnya tidak memenuhi dakwahku. Tidak menerima dakwahku. Ila ma aradtu. Sesuai apa yang aku inginkan. Maksudnya kaum tersebut menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Fantalaktu dan saya pun apa? Saya pun pergi beranjak pulang kan dari Taif menuju kemana? Ke Mekah. Wa ana mahmun ala wajhi dan saya itu mahmum, gelisah atau artinya jengkel, kemudian gundah ya. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. Kemudian saya tidak sadar sampai saya sampai di yang namanya Qarn Tha'alib, negeri yang namanya Qarn Tha'alib. Maksudnya apa? Saking Nabi SAW beratnya menerima ejekan atau perlakuan orang-orang Taif pada saat itu, sampai apa? Beliau tidak sadar. Beliau tidak sadar ya kalau saking banyak memikirkan perlakuan-perlakuan mereka, sehingga Nabi SAW tidak sadarkan diri sampai beliau sampai daerah namanya Qarn Tha'alib. Warafa'tu ra'si, kemudian saya pun mengangkat kepalaku ke atas. Fa'idha bisahabah qad azallatni. Ternyata di sana ada awan yang telah menaungiku dan saya melihat ke sana, ternyata di sana ada Jibril. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, maksudnya penduduk Taif. Wa ma raddu alaik, dan bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Ya, Nabi SAW dilempar batu, dicaci maki, ya, ditolak dengan mentah-mentah. Wa qad ba'atha ilaika malaka al-jibal, dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung-gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, untuk engkau suruh apa yang kamu mau diperlakukan kepada mereka. Panadani malakul jibal, kemudian malaikat gunung pun memanggilku. Assalamu alayya, kemudian mengucapkan salam kepadaku, ya Muhammadu, wahai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, yaitu penduduk Taif. Wa ana malakul jibal, dan saya adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbuka, sungguhnya Rabb kamu telah mengutusku ilaika kepadamu lita'murani bi amri fama syi'ta, untuk taat kepada perintah apa yang engkau perintahkan. In syi'ta an utbiq alaihim al-akhshabain, kalau kamu mau saya ya timpakan dua gunung besar yang ada di Mekah itu, karena Safa dan Marwah itu bukit kecil. Itu gunungnya namanya disebut Al-Akhbashain. Dua gunungnya disebut Al-Akhbashain. Kalau kamu mau ya, saya timpakan dua gunung ini kepada mereka, maka saya lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah ta'ala wahdah la yusyriku bihi syai'a. Tidak, tetapi saya mengharapkan Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian kalau kita perhatikan hidup Nabi SAW, ayyuhal ikhwan, sebagaimana diceritakan oleh istri-istri Nabi. Beliau bayangkan pernah hidup 2 bulan berturut-turut secara lengkap, bahkan lebih dari 2 bulan. Ya, makannya hanya 2 atau makan hanya kurma dan minum air. Makan kurma dan minum air. Ibaratnya kalau di kita, kurma itu adalah makanan termurah, makanan pokok termurah, tapi kan buah. Dia itu jenis buah-buahan yang dipaksakan untuk dimakan. Jadi apa? Jadi makanan pokok. Ya, kita pun kalau makan kurma tidak bisa banyak-banyak, ya kan? Kita bisanya hanya beberapa biji, 7 biji itu sudah lumayan. Kalau sampai seperti porsi nasi kita makan kurma itu lumayan berat. Ya, lumayan berat. Nabi SAW 2 bulan berturut-turut hanya makan kurma.
Ibaratnya kalau di negeri kita ya ikhwan, saudara-saudara sekalian, 2 bulan berturut-turut hanya makan nasi dan minum air tanpa lauk apapun. Tanpa lauk apapun. Tidak ada garam, tidak ada kerupuk, apalagi kemplang, tidak ada tekwan, tidak ada ikan, apalagi daging. Tidak ada bahkan makanan-makanan yang murah, tidak ada. Nabi hanya makan kurma. Atau kalau kita kiaskan di negeri kita, hanya makan beras. Itu pun bukan beras yang mahal. Ya, adakah di antara kita yang 2 bulan berturut-turut hanya makan beras? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita mau bayangkan kehidupan kita, ya, maka bayangkanlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kesederhanaan, yang penuh dengan kezuhudan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih untuk hidup dalam keadaan hanya cukup. Allahumma ja'al, ya, bagaimana doa beliau kepada Allah, ya Allah jadikanlah rizqa Ali Muhammad kafafa, jadikanlah rizkinya keluarga Muhammad ini kafafan, cukup. Atau dalam riwayat lain bahkan qutan, cukup untuk makan makanan pokok saja. Kita subhanallah bisa makan sayur, bisa makan gorengan, bisa makan sosis, ayam, ikan, dan sebagainya. Subhanallah, ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Salafi itu? Apakah aliran baru? Dan benarkah kita wajib mengikutinya? Jahit, Masya Allah. Pertama, saudara yang bertanya, di sini bapak atau ibu saya tidak tahu, atau saudara bujang atau gadis. Yang dimaksud dengan salaf itu adalah kaum terdahulu. Secara bahasa Arab, dia adalah orang-orang yang utama di nenek moyang kita atau orang-orang sebelum kita. Katanya Nabi SAW, ni'mas salaf ana laki. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, sebaik-baik pendahulumu adalah saya, wahai Fatimah. Jadi menunjukkan orang-orang terdahulu. Adapun istilah para ulama, yang dimaksud dengan salaf itu adalah orang-orang yang berada di kurun mufaddalah, di kurun atau generasi-generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian generasi para murid beliau yang disebut dengan tabi'in, kemudian generasi setelah beliau yaitu tabi'ut tabi'in. Ini namanya salaf, yaitu tiga generasi terbaik umat ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu Nabi dan juga para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, berarti apa? Generasi muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya, maksudnya murid para sahabat. Jadi di sini generasi-generasi di mana Islam berjaya, kemudian Islam masih terjaga kemurniannya, dan orang yang berpegang teguh kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih sangat banyak dan dominan. Nah, tapi setelah itu mulailah muncul ahli bid'ah, yaitu para pembuat hal-hal yang baru baik dalam pemikiran maupun amalan, yang mereka mengadakan hal-hal baru di dalam agama yang tidak disyariatkan. Kemudian di berbagai macam daerah mulailah penguasaan seperti aliran-aliran sesat menguasai beberapa daerah, ya bahkan menguasai suatu negara. Adapun Salafi adalah pengikut kaum salaf, kaum terdahulu. Maksudnya adalah pengikut ajaran orang-orang yang terdahulu. Maksudnya adalah orang yang berusaha untuk mengikuti agama Islam yang murni, tanpa penambahan maupun pengurangan. Karena syariat kita ini sudah sempurna.
Sesuatu yang sempurna jika ditambahkan maka dia menjadi jelek. Jika dikurangi juga menjadi jelek. Jadi sesuatu yang sempurna tetaplah menjadi sempurna jika dia dibiarkan begitu saja. Dia tetap menjadi sempurna. Sekarang masalahnya banyak sekali aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran yang baru berkembang yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyebarkan kesesatan-kesesatan, penambahan-penambahan dalam syariat atau pengurangan-pengurangan dalam syariat yang seperti ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami yang dia tidak termasuk dalamnya, maka dia tertolak dalam agama kami maksudnya. Man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap hal yang baru tersebut adalah kesesatan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib. Apakah dia aliran baru? Tidak, bukan aliran baru. Jadi gampang sekali kalau mau mengetahui bagaimana pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Salaf itu hanya penamaan. Jadi sebenarnya dia adalah muslimun yang mengikuti Nabi SAW. Ya, walaupun dinamakan berbeda-beda. Ada yang menjuluki mereka dengan Wahabi, ada yang menjuluki mereka dengan ini, menjuluki dengan itu. Ya, terserah apa kata manusia. Tapi yang jelas memiliki satu kesatuan, yaitu bagaimana mengamalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pemahaman As-Salaf As-Salih, yaitu kaum terdahulu yang saleh. Baik, ayyuhal ikhwan, benarkah, ada pertanyaan kedua, benarkah orang yang pernah bertemu Nabi walau sebentar kemudian masuk Islam maka lebih utama daripada orang yang tidak bertemu Nabi SAW walaupun seorang ulama? Apakah ini berarti walaupun Nabi SAW walau sebentar lebih meningkat dari seorang daripada ilmu? Jahid, Masya Allah. Di sini berkaitan dengan suhbah. Suhbah itu menjadi sahabat Nabi SAW. Menjadi sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih manusia-manusia yang akan mendampingi Nabi SAW dalam hidup beliau. Ya, oleh karena itu mereka disebut dengan as-sahabah, sahabat Nabi SAW. Dalam pengertiannya adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Dia adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan seperti itu juga. Maksudnya beriman, bukan wafat dalam keadaan kafir. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, ya, pahala menjadi sahabat Nabi SAW sangatlah besar. Walaupun misalkan tabi'in, ada seorang tabi'in yang sangat berilmu seperti para ulama sepakat tentang Sa'id bin Al-Musayyab, keilmuan Sa'id bin Al-Musayyab, disebutkan Al-Hasan Al-Basri atau yang lainnya. Ada para ulama di kalangan para tabi'in. Para ulama yang diakui keilmuannya di zaman tabi'in. Maka kita katakan, ya, yang lebih utama siapa? Tentu sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pahala, ya, bersahabat dengan Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sangat jelas, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan di sini tidak diberikan keridhaan tersebut secara khusus dengan sebutan mereka, kecuali kepada siapa? Kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka, radhiyallahu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Walaupun sebentar bertemu dengan Nabi, maka statusnya menjadi seorang sahabat. Walaupun dia dilahirkan sebentar, sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi, belum paham perkataan Nabi SAW, maka dia adalah seorang sahabi, seorang sahabat, dan dia mendapatkan
ya keutamaan wa kullau wa'adallahul husna, dan setiap dari mereka Allah janjikan al-husna, yaitu surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ada pertanyaan dari Surabaya. Kalau misalkan saya memasarkan baju yang akan dijahitkan oleh seseorang dengan sistem PO, itu seperti apa? Gitu. Uangnya pembeli nanti diberikan setelah jadi atau bagaimana? Taib. Di sini ayolah ikhwan, rahimahni wa rahimakumullah, untuk istisna dalam akad fikihnya ini sebenarnya istisna, yaitu minta dibuatkan barang. Kalau dalam ini minta dijahitkan baju atau pakaian. Nah, dalam akad istisna, baik dia mengerjakan sendiri atau nanti dia kerjakan orang lain, menyuruh orang lain yang dipekerjakan atau bagi hasil. Ya, yang penting dia bertanggung jawab dalam pembuatan barang tersebut, baik pakaian atau makanan atau sejenisnya, atau rumah atau bangunan atau yang lainnya yang sifatnya adalah dibuat, maka boleh dengan sistem PO, pre-order, yaitu pemesanan di awal. Nah, untuk akad istisna ini, pendapat yang kuat, dia bukanlah salam. Dia sesuatu yang berbeda dengan salam. Kalau salam kan menghadirkan barang dengan sifat-sifatnya. Nah, kalau yang namanya istisna, yaitu minta dibuatkan barang, di situ adalah apa? Ada proses menghadirkan barang beserta ada ujrohnya, ada bayaran atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena telah dipesan. Jadi sini akad yang berbeda, di akad sendiri bukan akad salam. Ini pendapat yang kuat. Walaupun kita katakan seperti di negeri kita bermadzhab Syafi'i, banyak yang berpendapat bahwa akad istisna ini masuk ke dalam akad salam. Tapi pendapat yang kuat, pendapat Zufar, kemudian pendapat yang lain dari ulama, begitu pula diikuti oleh banyak para ulama sekarang ini, ya ulama muasirin yang bergelut di dalam fikih muamalah, akad istisna ini berbeda dengan akad salam. Ini pendapat yang. Kemudian kita katakan jika berbeda, maka kalau salam itu perbedaannya apa? Salam itu menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian barangnya berhutang datangnya. Adapun kalau sistem istisna, maka dia sangat bebas pembayarannya. Mau diperlakukan seperti salam juga bisa, bayar dulu uangnya, barangnya nanti dibuatkan dulu, atau barangnya jadi baru bayar, atau bayar DP down payment, ya dibayar di awal, kemudian nanti dicicil pengembaliannya, atau misalkan barang jadi dibayar dengan menyicil, atau dicicil sebagian. Jadi di sini ayolah ikhwan, untuk sistem istisna, jual beli secara istisna, maka di sini lebih lapang cara bertransaksinya, boleh tunai, boleh tidak tunai, boleh kredit, dan boleh tidak kredit, boleh cash. Jadi di sini alhamdulillah untuk jual beli istisna ini ya sangat membantu dan memudahkan penjual dan juga pembeli. Allah alam bisa. Tapi ingat, ini pada barang yang memang ada proses pembuatan. Adapun barang yang tidak ada proses pembuatannya, maka itu jatuh ke dalam salam. Dengan syarat dia harus bisa disebutkan karakteristiknya atau sifat-sifat barang diinginkan sehingga tidak ada terjadi perselisihan dalam barang tersebut. Ya. Nah, karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan, memberkahi hidup kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian juga amalan saleh dan keteguhan dalam belajar dan mengamalkan ilmu kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan itu menjadi amalan penutup kita sebagai amalan yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Oleh karena itu mari kita mudah-mudahan bisa menutup hayat kita dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
Barakallahu li wa lakum wal muslimin. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan, studio Kunci Kebaikan TV di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur. Begitu pula dengan tim di Roja Darussalam Palembang yang sudah Masya Allah berusaha sekuat mungkin untuk bisa tersiar kajian ini ke lewat melalui radio dan juga melalui internet. Ya barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.